Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Dr. Fahri. Di video kali ini saya akan bahas topik mengenai kapan sebaiknya melakukan pemeriksaan USG saat kehamilan. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru ketemu sama channel ini atau baru mampir di channel ini, saya mohon dukungannya agar channel ini dapat berkembang dengan cara klik subscribe, like, dan juga berikan komentar serta share juga video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Oke, simak penjelasannya. Jadi sebenarnya apa sih alat USG ini? Jadi USG ini merupakan sebuah singkatan dari ultrasonografi, yang berarti menggunakan gelombang suara. Jadi alat ini akan memancarkan gelombang suara yang nantinya akan dipantulkan oleh organ-organ yang berada di sekitarnya sehingga akan terlihat pada layar monitor. Nah, alat USG ini tentu saja digunakan beberapa ahli kedokteran untuk mendiagnosa suatu penyakit. Nah, tentunya pada kehamilan juga bisa digunakan untuk mendeteksi kehamilan dan melihat beberapa perubahan dan kelainan yang terjadi selama masa kehamilan. Nah, USG ini ada beberapa tipe atau beberapa jenis yang biasa digunakan oleh dokter kandungan. Yang pertama ada USG 2 dimensi, 3 dimensi, dan USG 4 dimensi. Itu saja beberapa alat ini masing-masing memiliki kelebihan. Nah, misal dengan menggunakan 3D dan menggunakan 4D, hasil yang diberikan akan lebih jelas dibandingkan menggunakan 2 dimensi. Namun jika operaturnya handal dalam menggunakan USG-nya, dengan 2 dimensi saya sudah cukup untuk melihat perkembangan yang terjadi dan tentunya bisa melihat kelainan-kelainan yang terjadi di dalam rahim. Nah, kita masuk kembali pada topik kapan sebaiknya kita melakukan pemeriksaan USG saat kehamilan. Nah, jadi USG ini pertama kali dilakukan ketika 1 minggu setelah terdeteksi test pack positif. Jadi teman-teman yang sudah mendapatkan hasil test pack positif, saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan 1-2 minggunya. Nah, karena pada saat itu usia kehamilan sudah beranjak masuk 6-7 minggu. Nah, di usia 6 minggu ini, pada saat USG melalui perut itu sudah akan mulai terlihat kantung kehamilannya, dan bahkan di sana sudah mulai terlihat adanya bintik janin atau dalam istilah kedokteran dikenal dengan polus embrional. Nah, tentu saja fase ini sangat penting. Ketika terjadi kehamilan, bisa saja kehamilan ini janinnya tidak berkembang atau kehamilan kosong. Nah, pastinya pada saat pemeriksaan USG akan terlihat di mana ada kantung namun tidak ada janin yang berkembang. Nah, sehingga akan dilakukan tindak lanjut mengenai hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua, pada saat waktu ini di usia 6-7 minggu, itu kita bisa melihat apakah kantung kehamilannya tumbuh di dalam rahim atau tidak. Nah, jika berada di luar dari rahim, ini dikenal dengan kehamilan di luar kandungan. Ini juga dapat berbahaya bagi ibu hamil jika terjadi kondisi kehamilan di luar kandungan yang nantinya bisa menjadi kehamilan di luar kandungan yang terganggu, yang nantinya akan berbahaya bagi nyawa pasien. Nah, sehingga jika terjadi kehamilan di luar kandungan, akan dilakukan penata laksanaan atau terapi lebih dini untuk mencegah hal-hal yang dapat membahayakan bagi pasien. Nah, kemudian kapan selanjutnya kita melakukan pemeriksaan USG? Nah, setelah dari USG pertama, biasanya dokter akan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan sebulan kemudian. Namun untuk standar atau minimal pemeriksaan yang bisa kita lakukan adalah disarankan sebanyak 4 kali. 1 kali di trimester awal, 1 kali di trimester pertengahan, dan 2 kali pada trimester akhir menjelang persalinan. Nah, 1 kali di trimester awal ini adalah untuk menentukan hal-hal tadi, mendiagnosa pasti kehamilan, memastikan janin berkembang, dan memastikan janin hidup di intrauterin atau di dalam rahim, bukan di luar kandungan. Nah, di trimester 2, apa yang dapat terlihat oleh USG? Nah, di sini kita bisa mengenali apakah ada masalah pada plasenta. Apakah plasentanya tumbuh atau berkembang di posisi yang tepat, ataukah plasentanya tumbuh atau berkembang yang di bagian bawah atau dikenal dengan plasenta previa. Nah, kemudian di trimester 2 ini dengan menggunakan USG sudah bisa mengidentifikasi apa jenis kelamin dari janin yang dikandung, apakah jenis kelamin laki-laki ataukah jenis kelamin perempuan. Nah, kemudian di trimester 2 juga ini kita bisa melihat kondisi air ketuban, apakah air ketubannya cukup ataukah kurang, atau bahkan air ketubannya lebih.
Nah, di sini juga bisa mendeteksi apakah ada kelainan bawaan atau kelainan kongenital yang terjadi pada janin. Nah, selanjutnya di trimester 3 kita disarankan untuk melakukan pemeriksaan sebanyak 2 kali. Nah, di mana 1 kali di trimester 3 awal dan 1 kali di trimester 3 akhir. Nah, pada trimester 3 ini pemeriksaan USG bertujuan untuk melihat kondisi atau posisi janin, apakah posisi letak normal, ataukah posisi bokong, ataukah posisi melintang, ataukah posisi oblik, yang tentunya untuk mengetahui apakah nanti persalinan bisa dilakukan secara normal atau dilakukan lewat operasi. Selanjutnya muncul pertanyaan, dok, apakah ada batasan berapa kali maksimal dilakukan pemeriksaan USG selama kehamilan? Tentu saja jawabannya tidak, hanya saja jika kalian melakukan pemeriksaan yang terlalu sering, tentu saja akan memakan banyak biaya untuk biaya konsultasi kepada dokter. Nah, jadi melakukan pemeriksaan sewajarnya saja, minimal dilakukan 4 kali selama kehamilan. Atau jika kalian merasa perlu, bisa lakukan pemeriksaan rutin setiap bulan. Atau dengan mendengarkan saran dari dokter kandungannya, apakah akan dilakukan pemeriksaan rutin per bulan ataukah hanya 4 kali selama kehamilan. Nah, kemudian muncul pertanyaan, dok, apakah bahaya melakukan pemeriksaan USG bagi janin ataupun bagi ibu hamilnya? Nah, tentu saja jawabannya tidak. Kita kembali ke definisi dari USG tadi. Jadi USG tadi kan definisinya adalah ultrasonografi menggunakan gelombang suara. Nah, tentu saja tidak bahaya buat janin ataupun bagi ibunya. Berbeda dengan ketika menggunakan alat X-ray atau CT scan. Nah, alat ini mengandung bahan radiasi yang tentunya berbahaya bagi ibu hamil, tentu saja bahaya bagi ibunya ataupun bagi janinnya, apalagi jika dilakukan pemeriksaan yang berulang-ulang. Nah, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi saya mohon dukungannya agar channel ini dapat berkembang dengan klik subscribe, like, dan jangan lupa untuk share video ini. Ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.